Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, peserta Latsar CPNS Angkatan 11, PPSDM Regional Bandung yang beranggotakan Ferdi Ramadana Siregar, Zemanika Arasdayani, Fajar Dwi Kresnandar, dan Mahardika Agung Kusumawardana. Pada kesempatan kali ini, kami diberi tugas untuk membuat mind map tentang implementasi WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Sebelum melangkah lebih jauh, kita tentu perlu mengetahui apa itu definisi dari WOG atau Whole of Government. Whole of Government dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan integrasi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan whole of government di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management atau NPM yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibanding perspektif integrasi sektor. Pada dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor, sehingga whole of government seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Setelah kita mengetahui definisi dari whole of government, kita akan membahas lebih dalam terkait whole of government ini, bagaimana urgensi whole of government di Indonesia, bagaimana pola pelayanan whole of government di Indonesia, dan apa saja jenis pelayanan publik dari whole of government di Indonesia. Selain itu, kita juga akan membahas tentang bagaimana implementasi dari konsep whole of government di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai urgensi kenapa harus menerapkan whole of government. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah, yaitu adanya dorongan publik, adanya ego sentral, adanya keberagaman, serta perkembangan teknologi dan informasi. Yang pertama adalah dorongan publik. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Yang berikutnya yaitu ego sentral. Terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Karena bisa jadi satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak beriringan, sehingga menjadi kontraproduktif. Yang ketiga yaitu keberagaman, khususnya dalam konteks Indonesia. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Yang terakhir yaitu perkembangan teknologi informasi. Situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya whole of government dalam menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dapat didekati oleh pendekatan whole of government diantaranya ada barang, jasa, administratif, dan regulasi. Untuk pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi kartu tanda penduduk, status kewarganegaraan, status usaha, status kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti surat izin usaha, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Praktek whole of government dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor Samsat. Jenis pelayanan publik selanjutnya yaitu pelayanan jasa.
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Jika jenis pelayanan publik sebelumnya yaitu pelayanan jasa, maka berikutnya kita membahas pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, ada pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu yang pertama, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan di sini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang kedua, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang ketiga, pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan teknis fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kelima, pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberi layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. Untuk implementasi dari Wolf of Government sendiri, ada aplikasi pengukuran Pancasila BPIP, ada SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, ada SILARAS, Sistem Informasi Penyelarasan dan Rekomendasi, ada Perisai Paskibraka, ada Serdadu, Sistem Elektronik Pengendalian Terpadu, dan beberapa aplikasi implementasi lainnya. Sekian penjelasan mengenai desain dan mind mapping implementasi WOG di era transformasi digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.